Poin krusialnya adalah siapapun yang memperjuangkan keadilan, perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada setiap orang yang memperjuangkan keadilan, termasuk pembela hak asasi manusia beserta keluarganya, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan manusia. Pak Wamenkum, aku titip masukan, ini yang tambahan pasal pembela HAM. Siap. Makasih ya. Mohon dukungannya ya, Pak. Mohon dukungannya untuk pasal pembela HAM. Ya, ini nih ke Ibu Panja. Masukan aku, Bu. Women Support Women, kita berjuang memasukkan pasal baru insya Allah tentang pasal pembela HAM. Titip ya Ibu ya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah terkait bagaimana perlindungan saksi dan korban itu tidak hanya melindungi mereka yang disebut sebagai saksi atau korban atau ahli dan seterusnya yang tadi disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM. Poin krusialnya adalah siapapun yang memperjuangkan keadilan, perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada setiap orang yang memperjuangkan keadilan, termasuk pembela hak asasi manusia beserta keluarganya, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan manusia. Tadi juga berkomunikasi, alhamdulillah, dari Wakil Menteri Hukum dan HAM dan juga Ketua Panjanya, nanti Ibu Dewi Asmara, tadi masukan sudah saya sampaikan terkait adanya setidaknya pasal tambahan baru tentang perlindungan bagi mereka yang disebut dengan pembela hak asasi manusia. Setidaknya ada satu pasal lah, saya sudah menyusun juga dengan ada 9 ayat di situ. Dan di dalam RUU ini tentu saja kami sangat berharap ada penguatan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban, di mana perlindungan itu bukan hanya ketika orang melapor. Sekarang LPSK katakanlah hanya bisa merespon ketika ada laporan. Nah, dengan RUU yang baru ini penguatan terhadap LPSK juga menjadi penting. Bagaimana LPSK bisa melakukan semacam perlindungan tanpa harus ada orang yang celaka parah dulu atau sampai mati gitu ya. Kalau di KUHP baru 1/2023 namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, heavy-nya tentu lebih persoalan sanksi bagi pelaku. Nah, ini menurut saya, analisis sementara saya adalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban mengkoreksi beberapa poin, tidak untuk melawan apa yang ada di KUHP, justru menjadi penyeimbang. Kalau di KUHP sekali lagi itu fokusnya lebih pada sanksi bagi pelaku, maka di RUU Perlindungan Saksi dan Korban fokusnya, substansi perlindungannya adalah kepada saksi dan korban dan seluruh pembela keadilan, termasuk para pembela HAM beserta keluarganya. Sehingga RUU tentang perlindungan saksi dan korban ini sesungguhnya juga kita harus memperkuat suatu sistem anti-SLAPP, anti kriminalisasi terhadap para pejuang keadilan, terhadap saksi dan korban, termasuk teman-teman media, termasuk teman-teman pengacara yang selama ini membela misalnya dalam kasus-kasus tertentu ya, aktivis pembela hukum begitu, yang pro bono, yang memperjuangkan masalah hukum masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan, kan itu juga sering berbalik malah kemudian mereka diintimidasi.